Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok hukum bisnis akan mempresentasikan makalah dengan judul properti syariah dan pariwisata halal. Dengan saya sendiri, Diva Ardini, dengan NIM 2214101122 sebagai moderator dan presentator pertama dan keempat. Dan ada presentator kedua dan ketiga, yaitu perkenalkan, nama saya Rifki Motohari dengan NIM 2214101138 sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gundur Diolak sebagai presentator ketiga dengan NIM 2214101120. Yang pertama itu properti syariah. Apa sih properti syariah itu? Properti syariah itu adalah properti yang dikembangkan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, apa sih prinsip-prinsipnya? Prinsip-prinsipnya itu meliputi yang pertama, kebebasan dari riba. Jadi properti syariah ini tidak boleh melibatkan riba dalam bentuk apapun, termasuk bunga pinjaman, biaya administrasi yang berlebihan, dan denda keterlambatan. Yang kedua yaitu kejelasan kepemilikan. Yaitu kepemilikan properti syariah ini tuh harus jelas dan tidak boleh ada keraguan mengenai siapa yang memiliki hak atas properti tersebut. Terus yang ketiga ada kebebasan dari keharaman. Jadi properti syariah ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang haram seperti perjudian atau perdagangan minuman keras atau yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada praktek properti syariah. Nah, praktek properti syariah itu ada 3. Yang pertama yaitu pembiayaan syariah. Apa sih pembiayaan syariah itu? Pembiayaan syariah adalah pembiayaan alternatif bagi pinjaman bank konvensional. Nah, ada beberapa jenis pembiayaan syariah. Itu yang pertama ada murabahah, ijarah, istisna, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada investasi syariah. Investasi syariah ini adalah investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ada beberapa jenis investasi syariah, itu yang pertama ada properti syariah, saham syariah, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada manajemen properti syariah. Apa itu manajemen properti syariah? Jadi manajemen properti syariah itu adalah pengelolaan properti yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, manajemen properti syariah ini meliputi kayak pengelolaan keuangan, pemeliharaan properti, dan penyewaan properti. Nah, selanjutnya kita ke pariwisata halal. Apa sih pariwisata halal itu? Pariwisata halal itu adalah pariwisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Nah, pariwisata halal ini menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya seperti yang pertama, akomodasi halal. Akomodasi halal ini tuh menyediakan kayak seperti makanan halal, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan para wisatawan muslim. Nah, yang kedua ada restoran halal. Nah, restoran halal itu yang menyajikan makanan-makanan yang halal dan terjamin kehalalannya. Terus yang ketiga ada tempat wisata halal, yaitu tempat wisata yang menawarkan kegiatan wisata yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya kayak wisata religi dan wisata budaya. Lalu ada praktek pariwisata halal. Nah, ada beberapa praktek dalam pariwisata halal. Nah, yang pertama nih ada sertifikasi halal. Nah, jadi sertifikasi halal ini merupakan hal yang penting bagi pariwisata halal. Nah, sertifikasi halal ini adalah sebagai bukti bahwa suatu produk atau layanan telah sesuai dengan syariat Islam. Nah, sertifikasi halal ini dapat diperoleh dari lembaga sertifikasi halal yang terpercaya. Yang kedua ada panduan wisata halal. Panduan wisata halal menyediakan informasi tentang tempat wisata halal, restoran halal, dan akomodasi halal di berbagai daerah. Jadi itu tuh memudahkan bagi wisatawan muslim untuk mencari tempat-tempat yang halal bagi mereka. Yang ketiga ada paket wisata halal. Nah, paket wisata halal ini tuh menawarkan perjalanan wisata yang dirancang khusus untuk wisatawan muslim. Paket wisata halal ini tuh biasanya mencakup tadi akomodasi halal, transportasi halal, dan kegiatan wisata halal. Jadi udah sepaket itu paket wisata halal. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu yang berjudul Fatwa DSN MUI KHS mengenai properti syariah dan indeks pariwisata halal. Yang pertama ada Fatwa DSN MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang biasa disingkat dengan DSN MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait dengan properti syariah dan indeks pariwisata halal. Berikut ada beberapa fatwa. Yang pertama ada Fatwa DSN MUI nomor 79 tahun 2020 tentang akad istigol, benda wakaf untuk pembangunan
yaitu adalah hunian. Fatwa ini mengatur tentang akad istigol benda wakaf untuk pembangunan hunian. Akad istigol adalah akad di mana nazir atau pengelola wakaf menyerahkan hak manfaat benda wakaf kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan. Fatwa ini membolehkan akad istigol untuk pembangunan hunian dengan syarat-syarat itu seperti: 1. Akad istigol dilakukan dengan itikat baik dan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Dan yang kedua, ada jangka waktu akad istigol tidak boleh lebih dari 70 tahun. Dan yang ketiga, ada pihak yang menerima hak manfaat benda wakaf atau mustahik harus mampu membayar imbalan atau uzrah yang disepakati. Yang keempat, ada imbalan uzrah yang diterima oleh nazir harus digunakan untuk kepentingan wakaf. Yang kedua, ada Fatwa DSN MUI nomor 82 tahun 2020 tentang akad musyarakah atau syirkah untuk pembangunan hunian. Fatwa ini mengatur tentang akad musyarakah atau syirkah untuk pembangunan hunian. Akad musyarakah adalah akad di mana dua orang atau lebih bersekutu untuk melakukan suatu usaha dengan modal yang disatukan. Fatwa ini membolehkan akad musyarakah untuk pembangunan hunian dengan syarat-syarat tertentu seperti: 1. Akad musyarakah dilakukan dengan itikat baik dan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, modal yang disetorkan oleh para sekutu harus halal dan terbebas dari riba. Dan yang ketiga, keuntungan dan kerugian usaha dibagi secara proporsional berdasarkan modal masing-masing sekutu. Yang selanjutnya yang ketiga ada Fatwa DSN MUI nomor 102 tahun 2020 tentang pedoman syariah penerbitan suku wakaf. Fatwa ini mengatur tentang pedoman syariah penerbitan suku wakaf. Suku wakaf adalah surat berharga yang diterbitkan oleh nazir wakaf untuk membiayai pembangunan atau pengembangan aset wakaf. Fatwa ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam penerbitan suku wakaf seperti: 1. Suku wakaf harus diterbitkan dengan itikat baik dan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, aset wakaf yang menjadi dasar penerbitan suku wakaf harus sah dan terbebas dari riba. Dan yang ketiga, hasil investasi suku wakaf harus digunakan untuk kepentingan wakaf. Dan yang kedua ada KHS, Komite Hijau Ekonomi Syariah. Komite Hijau Ekonomi Syariah atau KHS telah meluncurkan beberapa indeks terkait dengan properti syariah dan pariwisata halal. Ada beberapa contoh yang relevan. Yang pertama ada indeks properti syariah atau KHS Index. Ini mengukur kinerja pasar properti syariah di Indonesia. Indeks ini mengukur harga properti syariah yang terdapat di beberapa platform online. Indeks ini dapat digunakan sebagai acuan bagi investor yang ingin berinvestasi di properti syariah. Dan yang poin kedua ada indeks pariwisata halal. KHS Index ini mengukur kinerja industri pariwisata halal di Indonesia. Indeks ini mengukur jumlah wisatawan halal yang berkunjung ke Indonesia, jumlah hotel halal yang tersedia, dan kepuasan wisatawan halal terhadap layanan pariwisata di Indonesia. Indeks ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dan pelaku industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baiklah, saya pemateri ketiga akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu regulasi pemerintah mengenai properti syariah dan indeks pariwisata halal. A. Properti syariah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendukung perkembangan properti syariah. Berikut adalah beberapa regulasi properti syariah. Yang pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 4/2017 tentang akad murabahah untuk pembiayaan perumahan berbasis syariah. Fatwa ini mengatur tentang akad murabahah yang merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan cara penjual menyebutkan harga jual, harga beli, dan harga jual yang berbeda. Akad murabahah ini dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan berbasis syariah. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 33/POJK nomor 03/2019 tentang bank syariah dan unit usaha syariah. POJK ini mengatur tentang pendirian, pengoperasian, dan pembubaran bank syariah dan unit usaha syariah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR nomor 27/PRT/M/2021 tentang perumahan berbasis syariah. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan perumahan berbasis syariah. Peraturan ini mencakup perencanaan, pembangunan, pembiayaan, dan pengelolaan perumahan berbasis syariah. Yang B, indeks pariwisata halal. Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan indeks pariwisata halal
IPHI untuk mengukur daya saing destinasi wisata halal di Indonesia. IPHI menggunakan 11 indikator, yaitu yang pertama kehalalan, ketersediaan makanan dan minuman halal, tempat ibadah dan fasilitas lain yang mendukung gaya hidup halal. Yang kedua, keamanan wisatawan, terutama wisatawan perempuan dan anak-anak. Yang ketiga, aksesibilitas, kemudahan akses ke destinasi wisata halal termasuk transportasi dan akomodasi. Yang keempat, informasi, ketersediaan informasi tentang destinasi wisata halal termasuk informasi tentang budaya dan adat istiadat setempat. Yang kelima, ketersediaan fasilitas yang mendukung gaya hidup halal seperti tempat sholat, tempat wudhu, dan toilet. Yang keenam, atmosfer, suasana yang ramah dan menghormati budaya dan adat istiadat Islam. Yang ketujuh, harga yang wajar dan kompetitif. Yang kedelapan, promosi yang efektif dan menarik wisatawan halal. Yang kesembilan, SDM, ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk melayani wisatawan halal. Yang kesepuluh, komitmen pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengembangkan pariwisata halal. IPHI diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata halal di Indonesia. IPHI juga dapat membantu wisatawan dan memilih destinasi wisata halal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya kita ke contoh studi kasus. Jadi kelompok kita tuh mengambil contoh studi kasus di daerah Tangerang. Nah, menggunakan metode sekunder yaitu data-data atau dokumen yang sudah dipublish. Nah, yang pertama tuh properti syariah. Nah, jadi Tangerang ini merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk pengembangan properti syariah. Kenapa? Karena didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, penduduk muslimnya yang mayoritas. Nah, Tangerang ini memiliki penduduk muslim yang mayoritas. Jadi, ini tuh menunjukkan bahwa terdapat permintaan yang tinggi untuk properti syariah di kota Tangerang ini. Terus yang kedua, ada perkembangan ekonomi yang pesat. Tangerang juga merupakan salah satu kota dengan perkembangan ekonomi yang pesat di Indonesia. Ini juga meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mereka tuh mampu membeli properti syariah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dukungan pemerintah. Jadi, pemerintah Indonesia ini telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendukung perkembangan properti syariah. Ini juga membuat investasi di properti syariah itu tuh menjadi lebih menarik. Nah, contoh studi kasus saya yang pertama kita mengambil di perumahan BSD City Syariah. Jadi perumahan BSD City Syariah ini tuh merupakan salah satu perumahan syariah terbesar di Tangerang. Perumahan ini tuh dikembangkan oleh PT Sinar Maslan dan menawarkan berbagai macam pilihan rumah syariah, mulai dari rumah subsidi hingga rumah yang mewah. Nah, perumahan ini tuh dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti masjid, ada sekolahan Islam juga, dan pusat perbelanjaan syariah di perumahan tersebut. Yang kedua tuh ada apartemen Green Lake View Syariah. Nah, apartemen Green Lake View Syariah ini juga merupakan apartemen syariah pertama di Tangerang. Apartemen ini tuh dikembangkan oleh PT Paramount Land dan menawarkan berbagai macam pilihan apartemen syariah dengan harga yang terjangkau. Nah, apartemen ini tuh dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti masjid, kolam renang, dan taman. Selanjutnya yaitu studi kasus pariwisata halal. Nah, Tangerang juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata halal. Kenapa? Karena didukung juga oleh beberapa faktor. Yang pertama tuh adanya keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuh merupakan bandara tersibuk di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama bagi wisatawan asing. Nah, hal ini membuat Tangerang tuh menjadi lokasi yang strategis untuk pengembangan pariwisata halal. Yang kedua, keberadaan berbagai destinasi wisata halal. Tangerang memiliki berbagai destinasi wisata halal seperti masjid, museum Islam, dan restoran halal. Ini juga membuat Tangerang menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan muslim. Terus yang ketiga juga dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan pariwisata halal. Ini membuat investasi di pariwisata halal itu menjadi lebih menarik. Nah, contoh studi kasusnya itu yang pertama ada Masjid Raya Al-Azhar. Nah, Masjid Raya Al-Azhar ini merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu ikon wisata halal di Tangerang.
Masjid ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti museum Islam, pusat perbelanjaan, dan restoran halal. Nah, yang kedua ada Museum Islam Nusantara. Museum Islam Nusantara ini merupakan museum yang menampilkan sejarah dan budaya Islam di Indonesia. Museum ini merupakan salah satu destinasi wisata edukasi yang menarik bagi wisatawan Muslim. Terus yang ketiga ada kawasan kuliner halal di BSD City. Nah, kawasan kuliner halal ini tuh merupakan kawasan kuliner yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang halal. Kawasan ini merupakan salah satu tempat yang populer bagi wisatawan Muslim untuk mencicipi kuliner Indonesia. Jadi, wisatawan Muslim tuh nggak perlu susah-susah lagi untuk mencari makanan dan minuman halal. Jadi di kawasan kuliner halal BSD City tuh semua makanan dan minumannya itu halal. Jadi itu termasuk salah satu tempat rekomendasi untuk wisatawan Muslim untuk dikunjungi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.